Krisis beras di Malaysia semakin menjadi-jadi, cari kambing hitam ke luar negeri, menyalahkan kebijakan Presiden Prabowo yang menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Hasilkan beras sendiri sebagai inisiatif mengatasi isu kekurangan bekalan beras yang ada kalanya berlaku dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Dengan Vietnam sebagai pemasok terbesar, mengirimkan hampir 399 juta kilogram beras senilai sekitar 216 juta dolar Amerika Serikat. Thailand menyusul di posisi kedua, mengirimkan sekitar 370 juta kilogram beras dengan nilai sekitar 211 juta dolar Amerika Serikat. Indonesia mau ngekspor beras ke Malaysia, sedangkan rakyat kita masih kesusahan dan masih harga beras mahal di Indonesia daripada di Malaysia, geng. Menurut kata TikTok tadi, geng, Indonesia tidak termasuk mengekspor beras ke negara jiran Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video seorang YouTuber membagikan statement nggak tahu dapat dari mana, dan Ikinya akan menepisnya tentang hal itu kayak gitu, geng ya. Dia membuat judul ataupun membuat thumbnail seperti ini, geng. Krisis beras di Malaysia semakin menjadi-jadi dan Malaysia menyalahkan kebijakan Prabowo. Ini dapat statement dari mana dan ini dapat berita dari mana kayak gitu ya, geng ya. Kalau betul di Malaysia krisis beras, ya pastinya ada unjuk rasa ataupun demo seperti yang berada di Indonesia. Namun Ikinya lihat di media sosial nggak ada tuh yang melakukan hal seperti itu kayak gitu, geng ya. Dan kalau kita compare lagi kayak gitu ya, benarkah Malaysia mengekspor ataupun membeli beras ke Indonesia sebanyak itu sampai Malaysia ketar-ketir ataupun krisis beras? Setahu Ikinya, Malaysia ini mengekspor beras ataupun membeli beras ke paling banyak ini adalah ke Thailand, India, Vietnam, Laos, seperti itu. Dan di berita ini, seorang TikToker Indonesia memberi fakta bahwasannya Indonesia tidak termasuk mengekspor beras ke negara Malaysia. Jom kita tepis dari pernyataan YouTuber ini. Namun sebelum kita simak bersama-sama, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun deh, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Krisis beras di Malaysia semakin menjadi-jadi. Harga beras melonjak, rakyat menjerit, dan di media sosial kemarahan semakin membara. Di media sosial. Tapi yang menarik, bukannya introspeksi dan memberantas biang kerok di dalam negeri, beberapa pihak malah mencari kambing hitam ke luar negeri, menyalahkan kebijakan Presiden Prabowo yang menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Pertanyaannya, benarkah ini murni akibat kebijakan Prabowo? Atau ini hanya narasi pengalihan, sementara permainan kartel dibiarkan merajalela? Mari kita bongkar satu persatu. Krisis beras di Malaysia bukan barang baru. Dari tahun ke tahun, masalah ini selalu muncul. Beras tempatan langka, harga naik, pemerintah sibuk cari alasan, rakyat tetap menderita. Coba kita pakai logika sederhana. Jika Malaysia selama ini benar-benar swasembada, kebijakan Prabowo menghentikan ekspor beras tidak akan berdampak besar. Kenapa? Karena negara yang swasembada tidak akan goyah hanya karena satu negara menghentikan pasokan. Faktanya, Malaysia tidak swasembada. Mereka hanya mampu memproduksi sekitar 60% kebutuhan berasnya. Sementara 40% sisanya berasal dari impor. Dan siapa yang selama ini banyak menyuplai beras ke Malaysia? Indonesia dan Thailand. Ketika Prabowo memutuskan untuk stop ekspor beras ke Malaysia, alasannya jelas. Indonesia ingin menjaga ketahanan pangan sendiri. Bukannya tidak peduli pada negara tetangga, tapi lebih peduli pada rakyatnya sendiri. Apalagi selama ini Indonesia sering diejek sebagai negara kuli, ekspor murah ke Malaysia, dan sebagainya. Nah, ketika Indonesia mulai bangkit dan berpikir untuk menyejahterakan rakyatnya dulu, kenapa tiba-tiba Malaysia panik?
Mari kita buka kartu soal mafia beras di Malaysia. Di negeri jiran ada kartel yang mengendalikan distribusi beras tempatan. Modusnya sederhana, beras tempatan dicampur dengan beras impor, lalu dijual dengan harga lebih tinggi, seolah-olah itu adalah beras impor sepenuhnya. Beras tempatan dikemas ulang jadi beras impor, lalu dijual lebih mahal. Pasokan beras tempatan disembunyikan agar harga naik dan keuntungan lebih besar. Dari mana kita tahu ini? Dari pengusaha-pengusaha sendiri yang membocorkan praktik ini. Bahkan ada yang terang-terangan menyebut bahwa ini adalah bisnis besar yang melibatkan jaringan luas, termasuk pihak-pihak yang seharusnya bertindak melindungi rakyat. Jadi jangan heran kalau beras tempatan selalu hilang di pasaran, kecuali saat ada program jualan murah. Ini pola klasik dalam politik pangan. Ketika harga naik, rakyat panik, lalu pemerintah datang dengan solusi sementara agar terlihat sebagai penyelamat. Padahal setelah program selesai, masalah tetap ada. Dan pertanyaannya, kenapa kartel ini dibiarkan hidup? Lihat pernyataan-pernyataan pejabat Malaysia. Oke, geng. Ikinya coba mengulas sedikit demi sedikit kayak gitu ya, geng. Ya, yang Ikinya tahu dan yang Ikinya pahami kayak gitu ya, geng. Ya. Kalau tentang Malaysia mengekspor beras, ya memang kayak gitu ya, geng. Ya, untuk mencukupi rakyatnya kayak gitu ya, geng. Ya. Namun kalau rakyatnya menderita dan sengsara itu berita yang tidak betul ya, geng. Sampai sekarang rakyat Malaysia aman dan tentram dan sejahtera saja kayak gitu ya, geng. Ya. Dan kalau Indonesia mengekspor beras ke Malaysia, betul ke? Namun kata TikToker ini ataupun TikToker daripada Indonesia ini, Indonesia tidak ikut mengekspor beras kayak gitu yang geng. Yang mengekspor beras ke Malaysia ini Vietnam, India, Thailand, Laos, Pakistan kalau tak silap Ikinya kayak gitu. Soalnya Ikinya mau riset sebentar lagi. Dan menurut Ikinya ya, geng, petani-petani di Malaysia itu lebih canggih ataupun lebih modern daripada petani kita kayak itu. Kalau petani kita kalau sudah panen itu kan diarit. Ini di tempat Ikinya, garis bawah juga di tempat Ikinya, nggak tahu juga di tempat lain apakah ada hal seperti itu. Kalau di tempat Ikinya tuh diarit, namun di Malaysia sudah menggunakan kontraktor kayak di luar negara, kayak negara-negara maju lainnya lah kayak gitu ya, geng ya. Dan ada sebuah dari Astro TV kayak gitu ya, geng ya. Penduduk hasilkan beras sendiri. Nah, seperti apakah videonya? Tentunya kalian sudah penasaran. Jom kita simak bersama-sama. Hasilkan beras sendiri sebagai inisiatif mengatasi isu kekurangan bekalan beras yang ada kalanya berlaku dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Itu yang dilakukan beberapa penduduk di Kampung Alur Berala, Pendang, Kedah. Inisiatif itu dimulakan sejak 2020. Apabila ada dalam kalangan penduduk kampung itu membeli mesin menghasilkan beras sendiri selepas beberapa peristiwa termasuk sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang membataskan pergerakan untuk mendapatkan bekalan harian termasuk beras. Dalam tahun 2020 tu lah. Mai dari mana idea tak boleh keluar ke pergi mana ke sebab Masa tu dalam masa tu COVID. Jadi tak boleh keluar mana. Beras tu padi ada, nak keluar pun susah, jadi kami terpaksa buat sendiri ya. Beras. Padi ni kalau dalam 20 kilo, beras bersih dalam 13 kilo macam tu. dapatlah. Dapat dalam 13 kilo. Kegunaan untuk keluarga. Yang untuk keluarga sendiri. Tak ada jual lah. Tak ada jual beli, tak ada. Untuk kegunaan keluarga sendiri je. Proses penghasilannya juga disifatkannya sebagai tidak sukar, memandangkan hanya mengambil masa kira-kira 15 minit sahaja bagi seguni padi seberat 20 kg. Baki beras hancur pula boleh digunakan untuk membuat ikan bekasam yang merupakan makanan tradisi penduduk sekitar Pendang, selain boleh menambah pendapatan sampingan hasil jualan produk berkenaan. Beras proses sendiri ni kita kata makan dia lebih sedap dari beras yang kita beli lah. Sebab dia kanji masih ada lagi. Dia sedap lah kita makan tu, dia lebih manis dari beras yang kita beli lah. Kalau padi yang elok, kita tahu dalam 3 bulan kita proses dia elok lah. Ini beras baru dia patah sikit lah, dia tak cukup matang lagi. Ini geng, kayak gini geng. Lihat, lebih modern kan geng. Petani-petani di Malaysia ini geng. Lihat.
mereka tidak mengarit, geng. Kayak digituin, geng. Mereka menggunakan kontraktor seperti ya di negara-negara maju lainnya. Lihat, langsung bersih seperti itu, geng. Nah, dan jeraminya tuh bisa untuk makan lembu, kayak gitu. Biasanya sih, geng, negara-negara maju. Nah, lihat, geng. Wah, luas. Nah, seperti ini, geng. Lihat. Ah, lihat. Seperti negara-negara maju lainnya ya, geng. Seperti Eropa, Australia, dan lain sebagainya lah. Negara-negara maju lainnya lah, kayak gitu pokoknya. Kalau di kampung ikinya ini garis bawah juga di kampung ikinya, geng. Nah, lihat, geng. Wah, wah, wah. Kayak gini langsung ya. Langsung ke truk ataupun ke kontainer kayak gitu, geng ya. Nah, dan apa? Top sparring drone in the Heart Perak, Malaysia. Dan penyemprotannya dia tidak menggunakan manual, dia menggunakan teknologi drone sudah, geng. Nah, lihat seperti apa kecanggihan petani Malaysia ataupun seperti inilah kemoderan para petani-petani yang berada di Malaysia, geng. Mungkin semuanya petani yang memiliki sawah ataupun memiliki tanah yang ada sawahnya, mereka udah modern semua kayak gitu, geng ya. Wah, luar biasa sekali, geng. Namun kata komentar-komentar netizen, kalau daripada buat beli drone ini bisa beli mobil. Benerkah semahal itu harga drone, geng? Lihat. Lihat. Lihat sendiri dia, geng ya. Canggihnya betul, geng. Malaysia merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia, mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2023, negara ini mengimpor beras dari beberapa negara utama, dengan Vietnam sebagai pemasok terbesar, mengirimkan hampir 399 juta kilogram beras senilai sekitar 216 juta dolar Amerika Serikat. Thailand menyusul di posisi kedua, mengirimkan sekitar 370 juta kilogram beras dengan nilai sekitar 211 juta dolar Amerika Serikat. Beras dari Thailand terkenal dengan kualitasnya yang tinggi, terutama beras jasmin yang harum. Pakistan juga berperan penting sebagai pemasok beras, mengirimkan lebih dari 322 juta kilogram beras senilai 186 juta dolar Amerika Serikat, dengan varian basmati yang banyak diminati. India, dengan beras basmati dan non-basmati, mengirimkan sekitar 218 juta kilogram beras senilai 140 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Kamboja menyumbang sekitar 50 juta kilogram beras dengan nilai sekitar 39 juta dolar Amerika Serikat, yang terkenal dengan kualitas beras aromatik yang disukai pasar lokal. Keberagaman pasokan beras dari negara-negara ini membantu memastikan kestabilan pasokan beras di Malaysia untuk kebutuhan konsumsi lokal. Indonesia mau ngekspor beras ke Malaysia, sedangkan rakyat kita masih kesusahan dan masih harga beras mahal di Indonesia daripada di Malaysia, geng. Kayak gitu. Nah, menurut kata TikTok tadi, geng, Indonesia tidak termasuk mengekspor beras ke negara jiran Malaysia. Dan ini membantah fakta bahwasalnya, ya geng ya, bahwasalnya kayak gitu, geng ya. Ini hanyalah berita-berita semata. Ya, mungkin dulu ada berita tentang isu-isu yang seperti itu, beras krisis di Malaysia, mungkin itu hari adalah COVID. Semua negara memang seperti itu, kayak gitu, geng ya. Jadi ini hanya YouTuber tadi yang di depan video itu hanya mengambil kesimpulan ataupun mengambil berita yang dulu dan diberitakan oleh sekarang, oleh kepemimpinan Presiden Prabowo. Namun Nikinya yakin ya, geng ya, kalau beras banyak yang berkomentar juga. Padahal penduduk Malaysia cuma 35 juta. Tapi kenapa pengekspor berasnya banyak? Apakah orang Malaysia satu hari makan 5 kali? Kalian pemikiran seperti ini salah, geng. Karena di negara Malaysia, ya, geng ya, itu banyak warga asingnya juga, kayak gitu, geng. Berjuta-juta juga. Bangladesh mau 1 juta, Indonesia mau dekat 2 juta, Myanmar mungkin separuh juta, dan lain sebagainya. Filipina ke, Vietnam ke, ataupun apalagi Thailand ke, terus Pakistan ke, terus Nepal, dan lain sebagainya. Banyak berada di Malaysia. Itu memakan beras subsidi Malaysia. Nah, sepertinya YouTuber tadi mengulas tentang berita hal seperti itu, geng, kayak gitu. Nah, ini cuma YouTuber ini hanya mengambil isu-isu
tentang negara Malaysia saja, namun tidak tahu seperti apa di dalam negara Malaysia. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Itulah tanggapan daripada Ikinya dan itulah video kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga netizen-netizen Konoha semoga tidak mencerna langsung, semoga menghayati dulu atau mengamati dulu ya, geng ya. Oke, geng, Ikinya pamit undur diri dulu. Apa mau bener silahkan komen dekat bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.